Selamat datang di serial video pembelajaran PAMSIMAS. Di video ini, kita akan belajar bagaimana melaksanakan RKM, yaitu pelatihan tingkat masyarakat, promosi perubahan perilaku higien dan sanitasi, PHBS, dan pelaksanaan konstruksi sarana air minum dan sanitasi, SAMS, dengan memperhatikan protokol pencegahan penyebaran COVID-19. Ini penting untuk menjaga semua pihak yang terlibat di dalam kegiatan kita aman dari risiko terpapar virus. Mari kita mulai pembelajaran kita. Pelatihan di tingkat masyarakat. Pelatihan yang dilaksanakan di tingkat masyarakat adalah pelatihan konstruksi SAMS, pelatihan administrasi dan pembukuan KKM, pelatihan promosi kesehatan, pelatihan disabilitas, pelatihan operasi, dan pemeliharaan sarana air minum dan sanitasi. Pelatihan tingkat masyarakat dapat dilakukan dengan metode pelatihan dengan pertemuan tatap muka. Jumlah peserta maksimal 5 orang dengan memperhatikan tindakan pencegahan COVID-19 sebagai berikut. Menerapkan physical distancing, jarak antar orang minimal 1 meter. Menggunakan alat pelindung diri, minimal memakai masker. Kegiatan diawali dengan pengukuran suhu setiap peserta dan pemandu. Apabila suhu tubuhnya lebih besar sama dengan 38 derajat Celcius, segera ke puskesmas terdekat dan tidak perlu mengikuti pelatihan. Membiasakan cuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah kegiatan. Pelatihan door-to-door. Metode coaching door-to-door difasilitasi oleh TFM. Peserta maksimal 2 orang dengan menerapkan physical distancing dan menggunakan masker. Untuk mendukung proses pembelajaran, TFM disarankan untuk memberikan bahan dan materi pelatihan dalam bentuk hard copy kepada masyarakat sasaran pelatihan. Promosi kesehatan. Selain pelatihan tingkat masyarakat, program promosi perubahan perilaku higien dan sanitasi oleh Unit Kesehatan Satlak PAMSIMAS yang dibantu oleh Bidan Desa, Sanitarian, dan tim STBM Desa juga turut diaktualisasikan. Ketentuan wajib Unit Kesehatan Satlak PAMSIMAS yaitu sudah pernah dilatih tentang promosi kesehatan dalam kondisi sehat, yaitu tidak memiliki gejala batuk, pilek, disertai sesak nafas, dan demam lebih dari 38 derajat Celcius. Tidak memiliki anggota keluarga yang positif COVID-19, PDP COVID-19, ODP COVID-19, atau kontak erat dengan pasien terkonfirmasi COVID-19. Kegiatan promosi difokuskan pada perubahan perilaku stop buang air besar sembarangan, SBS, dan cuci tangan pakai sabun, CTPS. Cuci tangan pakai sabun adalah pesan kesehatan yang diprioritaskan dalam usaha pencegahan penularan COVID-19. Oleh karena itu, masyarakat akan diedukasi terkait 6 langkah CTPS dalam waktu minimal 20 detik secara benar dan efektif untuk membunuh virus. 6 langkah cuci tangan pakai sabun terdiri dari 1. Tuang sabun pada telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. 2. Usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. 3. Gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. 4. Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. 5. Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. 6. Letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Waktu kritis untuk cuci tangan pakai sabun CTPS yaitu setelah beraktivitas, bekerja, bepergian yang memungkinkan menyentuh permukaan yang ada droplet virus, aktivitas buang air besar atau toilet, menceboki anak atau bayi, memegang hewan peliharaan atau unggas. Sebelum makan, mengolah dan menyiapkan makan, menyuapi anak, menyusui bayi. Promosi perubahan perilaku higien dan sanitasi dilakukan dengan cara melibatkan masyarakat secara aktif atau tatap muka dan berkumpul, seperti penyuluhan, pemicuan, demonstrasi, atau simulasi. Untuk pelaksanaan perkumpulan tatap muka, wajib memperhatikan tindakan pencegahan COVID-19 sebagai berikut. Peserta maksimal 5 orang. Diawali dengan mengukur suhu setiap peserta dan pemandu. Apabila suhu tubuhnya lebih besar sama dengan 38 derajat Celcius, segera ke puskesmas terdekat dan tidak perlu mengikuti pelatihan. Menerapkan physical distancing. Setiap peserta minimal memakai masker kain dan tiap 4 jam diganti dengan masker yang bersih. Membiasakan CTPS. Setelah pelaksanaan kegiatan, lakukan self-monitoring.
yaitu segera memeriksakan diri ke puskesmas bila menunjukkan gejala flu, batuk, pilek, dan demam disertai sesak nafas. Kunjungan rumah door-to-door dengan memperhatikan unit kesehatan satlak atau kader dalam kondisi yang sehat. Selama kunjungan, tetap menggunakan masker kain dan selalu CTPS. Mengunjungi masyarakat yang tidak dalam kondisi positif COVID-19, PDP COVID-19, ODP COVID-19, atau kontak erat dengan pasien terkonfirmasi COVID-19. Selesai kunjungan rumah, wajib membersihkan diri. Menggunakan media komunikasi, poster, spanduk, dan penyebaran informasi melalui pengeras suara masjid atau musola atau tempat ibadah lain dan pemanfaatan media lainnya. Program PAMSIMAS menyediakan media sosialisasi terkait upaya pencegahan dan penanggulangan COVID-19 dalam bentuk spanduk dan poster. Tim Fasilitator Masyarakat atau TFM memastikan bahwa kegiatan promosi kesehatan dilaksanakan dengan cara monitoring langsung, berkunjung ke desa dengan tetap mengikuti tindakan pencegahan penyebaran COVID-19. Monitoring tidak langsung, yaitu dengan pemanfaatan media elektronik, telepon, video conference, dan lain-lain. Sebagai catatan, dalam masa pandemi COVID-19 ini, rancangan rinci kegiatan atau RRK dan RAB kegiatan promosi kesehatan ini dapat disesuaikan. Antara lain, menyesuaikan jumlah peserta pemicuan atau demonstrasi atau kegiatan lainnya maksimal 5 orang per kegiatan dalam satu waktu. Menyesuaikan frekuensi kegiatan. Karena dilakukan door-to-door, maka kegiatan bisa berulang. Memasukkan kegiatan kampanye dengan pemanfaatan berbagai media dengan pesan prioritas pencegahan COVID-19 ke masyarakat. Menyesuaikan kegiatan promkes di sekolah. Menyesuaikan ada tambahan pembelian masker kain. Pelaksanaan konstruksi sarana air minum dan sanitasi (SAMS). Pada pelaksanaan konstruksi sarana air minum dan sanitasi (SAMS), perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Satlak sebagai Satgas Pencegahan COVID-19. Satuan Pelaksana, Satlak PAMSIMAS, bertindak sebagai Satgas Pencegahan COVID-19 dalam kegiatan program PAMSIMAS di tingkat desa. Satlak PAMSIMAS berkoordinasi dengan pemerintah desa dan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 desa. Koordinasi tersebut ditujukan untuk mewujudkan keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan publik, keselamatan konstruksi, dan keselamatan lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan pada program PAMSIMAS. Tugas Satlak PAMSIMAS sebagai pelaksana pencegahan COVID-19 dalam pembangunan infrastruktur PAMSIMAS adalah sosialisasi dan edukasi tentang pelaksanaan pencegahan penyebaran COVID-19 di lokasi kegiatan, pelaksana kegiatan di lokasi kegiatan, pencegahan COVID-19 di lokasi pelaksanaan kegiatan PAMSIMAS. Koordinasi, berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kabupaten untuk melakukan identifikasi potensi bahaya COVID-19 di lokasi kegiatan. Pemantauan kesehatan pekerja, berkoordinasi dengan pelayanan kesehatan desa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terkait potensi positif COVID-19 kepada semua pelaku program PAMSIMAS. Laporan kegiatan pencegahan COVID-19, melaporkan kepada PPK Air Minum terkait kegiatan pencegahan COVID-19, termasuk jika ditemukan pelaku program positif atau berstatus PDP, dapat merekomendasikan penghentian kegiatan sementara. Penyediaan fasilitas kesehatan di lokasi kegiatan. Satlak harus berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari rumah sakit dan atau puskesmas terdekat untuk tindakan darurat. Satlak harus menyediakan fasilitas tambahan antara lain sarana cuci tangan dengan sabun, masker dan sarung tangan di lokasi kegiatan bagi seluruh pekerja. Penerapan protokol pencegahan COVID-19 di lokasi kegiatan. Kegiatan konstruksi di lapangan menerapkan protokol pencegahan COVID-19 yang detailnya dapat disaksikan di video protokol pencegahan COVID-19 dan protokol kesehatan dalam pelaksanaan program PAMSIMAS. Identifikasi potensi bahaya COVID-19 di lokasi kegiatan. Satlak PAMSIMAS berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 desa, kabupaten, dan provinsi untuk menentukan identifikasi potensi risiko lokasi pembangunan SPAM dan sanitasi sekolah terhadap pusat penyebaran COVID-19 di daerah yang bersangkutan. Kesesuaian fasilitas kesehatan di lokasi kegiatan dengan protokol penanganan COVID-19 yang dikeluarkan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah. Tindak lanjut
terhadap pelaksanaan pembangunan SPAM dan sanitasi. Jika dalam pelaksanaan pembangunan SPAM dan sanitasi PAMSIMAS teridentifikasi memiliki risiko tinggi akibat lokasi pembangunan SPAM dan sanitasi berada di pusat sebaran, telah ditemukan anggota masyarakat atau pekerja yang positif dan atau berstatus pasien dalam pengawasan PDP. Pimpinan kementerian atau lembaga atau instansi atau kepala daerah telah mengeluarkan peraturan untuk menghentikan kegiatan sementara akibat keadaan kahar. Maka pembangunan SPAM dan sanitasi program PAMSIMAS dapat diberhentikan sementara akibat keadaan kahar. Pelaksanaan kegiatan PAMSIMAS dapat dihentikan sementara dengan mengacu pada Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease 2019 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease 2019 COVID-19 dalam penyelenggaraan jasa konstruksi sebagai berikut. Pengusulan penghentian sementara dapat dilakukan oleh PPK Air Minum dan atau KKM berdasarkan usulan Satlak setelah dilakukan identifikasi potensi bahaya COVID-19 di lokasi kegiatan. Penghentian sementara sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan oleh PPK Air Minum setelah mendapatkan persetujuan dari Kasatker Pelaksanaan Prasarana Permukiman pada Balai PPW. Waktu penghentian paling sedikit 14 hari kerja atau sesuai dengan kebutuhan yang disertai dengan laporan pencegahan dan penanganan COVID-19 di lokasi desa PAMSIMAS dan penetapan keadaan kahar. Dalam hal ditemukan kondisi di mana pelaksanaan kegiatan program tidak dapat dilakukan disebabkan karena kondisi yang sangat berpotensi bahaya penyebaran COVID-19, maka kegiatan PAMSIMAS dapat dihentikan dengan ketentuan sebagai berikut. Pengusulan penghentian pelaksanaan kegiatan program di suatu desa dapat dilakukan oleh PPK Air Minum dan atau Bupati sesuai hasil identifikasi potensi bahaya COVID-19 di lokasi program maupun berdasarkan surat pengunduran diri dari desa. Pengusulan penghentian sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan oleh PPK Air Minum dengan berita acara yang mendapatkan persetujuan dari Kasatker Pelaksanaan Prasarana Permukiman pada Balai PPW. Selanjutnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Cipta Karya dengan tembusan kepada CPMU, PPMU, Bupati dan DPMU untuk disetujui lebih lanjut. Atau pengusulan penghentian sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan oleh Bupati untuk selanjutnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Cipta Karya dengan tembusan kepada CPMU, PPMU, PPK Air Minum pada Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman pada Balai PPW dan DPMU untuk disetujui lebih lanjut. Sebagai penutup, RKM dan RRK pelaksanaan konstruksi SPAM dan sanitasi perlu disesuaikan sehingga mencakup pembangunan sarana CTPS di tempat umum, pengadaan APD, dan khusus untuk desa HKP, perbaikan sarana sanitasi sekolah jika diperlukan. Perhatikan pula ringkasan RKM, rekapitulasi kegiatan dan biaya RKM, lampiran RAB, dan spesifikasi teknik sebagai data pendukung RKM. Dalam RRK ditambahkan pula penjelasan tentang alasan penambahan kegiatan dan atau jika tidak diperlukan penambahan kegiatan. Pembiayaan pembangunan CTPS di tempat umum dan alat pelindung diri APD dapat dilakukan dengan tambah kurang dari RRK pelatihan di tingkat masyarakat dan perubahan perilaku sanitasi di masyarakat dan sekolah. Demikian pembahasan video pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu di video pembelajaran lainnya.